Bab 1551, Persatuan. Maksud Aiden sudah jelas, dan masalah ini tidak mau dibiarkan begitu saja. Apa yang kamu inginkan? Aku, Istana Xuanming, menyakiti temanmu, tapi bukankah pria di sebelahmu juga menyakitiku? Sekarang kita sudah seimbang, tidak perlu lagi saling mengganggu. Li Wengxuan ingin meredakan perselisihan antara kedua pihak. Pertama, karena paviliun Taichang di belakang Aiden benar-benar merupakan masalah besar yang harus diselesaikan. Kedua, mereka salah pertama, tapi kemudian mereka menembak dan melukai Bai Xuan. Bukan itu yang kuinginkan, tapi itu tergantung sikapmu. Aiden tidak membuang waktu dan berkata langsung, sekarang saya benar-benar membutuhkan bantuan. Jika Istana Xuanming Anda bersedia membantu saya, maka masalah ini akan selesai. Li Wengxuan mendengus acuh tak acuh, tidak mungkin, Anda benar-benar ingin Istana Xuanming kami berpartisipasi dalam rencana Zuxian. Kamu sangat kejam, aku tidak akan pernah menyetujui ini. Tidak mudah untuk membunuh 14 dewa sejati. Begitu Istana Xuanming terlibat dalam perang, hidup dan mati mungkin tidak ditentukan oleh mereka. Karena kamu tidak setuju, mari selesaikan masalah ini dengan hati-hati. Meskipun Istana Xuanmingmu kuat, Aiden tidak akan pernah setuju untuk menggangguku dengan kekuatanmu. Bahkan jika itu berarti kematian, aku akan memiliki seseorang untuk mendukungku, dan aku percaya kamu bisa melakukannya sendiri. Nak, jangan terlalu sombong. Dua diaken dari Istana Xuanming bergegas keluar, seperti dua badai melanda, ingin membunuh Aiden. Namun, pada saat berikutnya, dua sinar petir menyambar dan menembus langsung ke seluruh tubuh mereka. Kedua makhluk di tahap akhir alam transformasi dewa ini langsung dibunuh oleh Aiden. Ini hanyalah tahap akhir dari transformasi ilahi, tidak layak untuk disebutkan. Aiden memegang tangannya, dan tubuh mereka langsung berubah menjadi buih darah. Ekspresi semua orang di Istana Xuanming tiba-tiba berubah. Aiden, kamu. Sebagai penatua Istana Xuanming, Li Wengxuan belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Aiden membunuh dua diaken Istana Xuanming di depannya sebagai penatua, yang merupakan tamparan di wajahnya. Kubilang, kita harus menyelesaikan rekening ini dengan hati-hati. Aiden tidak peduli dengan pandangan semua orang, lagi pula, bukan aku yang mengambil langkah pertama sekarang. Karena mereka mencari kematian, tidak heran anak buahku kejam. Apa yang kamu inginkan? Setelah kejadian ini, Li Wengxuan akhirnya mengetahui siapa Aiden. Dia benar-benar gila. Seperti yang saya katakan tadi, selama Istana Xuanming Anda setuju, saya akan segera berhenti. Aiden mengintimidasi pihak lain. Orang-orang di Istana Xuanming tidak pernah bermoral, dan dia tidak perlu membicarakan moral kosong itu dengan pihak lain. Li Wengxuan tampak berjuang, bukannya saya tidak mau, saya hanya seorang tetua yang tidak mencolok di Istana Xuanming. Berurusan dengan 14 dewa sejati dan masalah penting lainnya perlu dilaporkan kepada atasan. Saya bisa, jangan membuat keputusan tanpa izin. Itu tidak perlu, selama Penatua Li dan beberapa bawahannya ikut denganku. Aiden berkata, itu bisa dilakukan atas namaku sendiri. Meski begitu, pihak lain masih sedikit bingung. Namun, melihat ekspresi bercanda Aiden, Li Wengxuan tahu bahwa dia tidak bisa menolak, jika tidak, orang-orang di sekitarnya mungkin akan mengalami bencana. Oke, aku berjanji padamu. Dalam keputusasaan, Li Wengxuan tidak punya pilihan selain setuju. Namun, saya punya satu syarat. Jika saya menghadapi situasi fatal, pertama-tama saya akan melindungi diri saya sendiri dan orang-orang di Istana Xuanming. Bisa. Aiden mengangguk, ini adalah sifat manusia. Melihat Aiden setuju, Li Wengxuan melirik orang-orang di sekitarnya, kalian semua boleh mengikuti saya, tetapi tetua lainnya tidak boleh mengetahui hal ini, jika tidak, kita semua akan dihukum. Kultivasi orang-orang ini di Istana Xuanming telah mencapai tahap akhir dari alam transformasi dewa, dan mereka sangat kuat. Beberapa dari mereka telah bertahan dari ratusan orang dan telah mengalami banyak pengalaman, jadi mereka secara alami tahu bagaimana melakukan sesuatu. Kamu bisa mencari tempat untuk menunggu beberapa hari. Aku harus kembali ke istana. Aku harus berhati-hati saat berhadapan dengan dewa sejati ke-14. Li Wengxuan mengatakan ini kepada Aiden. Di samping Aiden, Zhuo Qiuyiren mengingatkannya dengan suara rendah, kamu tidak bisa mempercayainya. Biarkan dia pergi sekarang, karena aku khawatir dia tidak akan kembali lagi. Tidak apa-apa, saya percaya pada karakter Penatua Li. Setelah mengatakan itu, Aiden berbalik dan pergi sambil tersenyum. 3 hari kemudian, Li Wengxuan memimpin sekelompok 7 orang untuk bergabung dengan Aiden. Pada saat ini, sebagian besar lukanya telah pulih, dan auranya lebih kuat. Dia pasti punya ini yang telah dia persiapkan hari ini. Zhuo Qiuyiren terkejut melihat Li Wengxuan benar-benar kembali. Sungguh luar biasa bahwa orang-orang yang selama ini tidak dapat dipercaya ini menepati janjinya. Dan Li Wengxuan memandang Zhuo Qiuyiren dengan sedikit marah. Zhuo Qiuyiren lah yang mematahkan teknik pupilnya sebelumnya dan langsung melukainya. Tapi Zhuo Qiuyiren tidak peduli. Selama Li Wengxuan berani mengambil tindakan, dia yakin bisa memenangkannya. Sekelompok orang bergegas menuju Aula Xuankong.
Dalam perjalanan, Aiden bertanya tentang pria berjubah hitam. Dia telah mencuri teratai suci 9 daun dan belum ada kabar rahasianya, tapi Li Wengsuan tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Melihatnya, dia tidak berbohong, jadi Aiden tidak terus bertanya. Dia percaya bahwa selama api alkimia terbakar ada di tangannya, pihak lain cepat atau lambat akan mendatanginya. Ada suatu situasi. Dalam kehampaan, Zuo Qiuyi mendatangi Aiden dan berbisik, sepertinya seseorang mengikuti kita. Aiden mengangguk ringan, ini bukan pertama kalinya aku merasa seperti ini. Ketika aku berada di Tianfu Divine Point, seseorang mengikutiku, seperti aura ini. Siapa yang diam-diam mengikutinya? Haruskah kita mencari tahu dia? Tidak perlu. Aiden berkata, ayo langsung kembali ke istana Xuankong dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Zuo Qiuyiren tidak sengaja menahan auranya, dan terus terbang di udara seperti biasa. Beberapa hari kemudian, rombongan tiba di aula Xuankong, dan ketika mereka tiba, aura yang mengikuti mereka berangsur-angsur menghilang, dan pihak lain sepertinya. Bahwa mereka tidak berani terlalu dekat dengan kuil Xuankong, tetapi hal ini dapat dimengerti. Ada banyak mata di seluruh kuil Xuankong, dan kemungkinan besar mereka akan ketahuan begitu mereka masuk. Pergi saat ini adalah pilihan terbaik. Sekarang setelah pihak lain pergi, Aiden secara alami tidak lagi khawatir dan membawa Li Wengsuan dan yang lainnya langsung ke aula Xuankong. Itu kamu. Melihat kedatangan Li Wengsuan, wajah Bai Xuan tiba-tiba menjadi gelap, Li Wengsuan-lah yang melukainya. Tanpa diduga, dia berani masuk ke tempat ini. Apa yang terjadi hari itu memang salahku, tapi aku sudah dihukum, jadi biarkan saja masalah ini. Bab 1552, aneh. Bai Xuan tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf padanya. Tentu saja, ini adalah pengaturan Aiden, dan Li Wengsuan harus mengikutinya. Qiye mengedipkan mata pada Bai Xuan, menunjukkan bahwa dia tidak perlu marah lagi. Karena Aiden memanggilnya ke sini, dia pasti punya idenya sendiri. Sekarang, Penatua Li juga adalah rekan kita dan akan pergi ke Paviliun Taichang bersama kita untuk menghadapi 14 dewa sejati. Ketika Aiden selesai berbicara, kecuali Zuo Qiuyiren, Qiye dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka. Untuk menghadapi 14 dewa sejati. Mengapa kita tidak bisa? Pada saat ini, Li Wengsuan sebenarnya tidak mau melakukannya. Dia baru saja mencapai tingkat keabadian sejati, dan dia pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan veteran keabadian sejati itu. Namun, demi istana Xuanming, dia tetap mengatakan dia bisa melakukannya. Saya baru saja menerima kabar bahwa Paviliun Taichang saat ini sedang diserang oleh dewa sejati Talong dan murid-muridnya. Pihak lain sepertinya mencoba menangkap saudara Su dan mengambil kembali harta karun itu. 7 malam yang lalu, dia mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi di Paviliun Taichang. Ini adalah informasi yang diberikan orang-orang itu kepadanya. Aiden pasti tahu apa yang diinginkan pihak lain, tetapi mungkin tidak mudah untuk mendapatkannya. Kuali iblis pemurnian dewa telah disempurnakan olehnya dan diintegrasikan ke dalam dirinya. Ayo kembali. Semua orang sudah siap. Ketika Aiden selesai berbicara, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu menuju kehampaan. Paviliun Taichang. Sejak Aiden pergi, Paviliun Taichang tidak lagi sedamai biasanya. Di antara 14 makhluk abadi, 2 makhluk agung telah dikalahkan dan sekarang tidak lagi bertatap muka. Kuali iblis pemurnian dewa juga telah jatuh ke tangan Su di tangan Bai, 14 dewa sejati telah mengirim orang untuk memintanya berkali-kali, tetapi Paviliun Taichang hanya memberikan satu tanggapan. Mustahil. Belum lagi Aiden tidak ada di sini, bahkan jika dia ada di sini, mungkin merupakan tugas bodoh jika ingin dia mengembalikan kuali iblis pemurnian dewa. Orang-orang itu tidak begitu memahami kepribadian Aiden. Bagaimana dia bisa memuntahkan apa yang ada di mulutnya lagi? Elder, Talon True Immortal datang untuk meminta tripod ajaib lagi hari ini, dan sekarang dia berteriak dan mengumpat di luar. Seorang murid Paviliun Taichang mendatangi seorang penatua dan berkata, penatua itu mengangkat matanya dan memandang orang lain, biarkan mereka membuat masalah, kamu benar-benar abadi, dan kamu berteriak dan mengutuk di luar. Kamu benar-benar tidak malu. Murid itu mengangguk dan membiarkan pihak lain memarahinya. Ngomong-ngomong, apakah raksasa itu sudah kembali? Orang tua itu bertanya. Belum. Murid itu menjawab, dikatakan bahwa raksasa itu telah memasuki titik akupuntur Tianfu dari klan Jiuling, dan saya tidak tahu bagaimana situasinya. Karena 14 dewa sejati terus memberikan tekanan pada Paviliun Taichang tidak dapat menyisihkan tenaga untuk memperhatikan situasi di pihak Aiden. Mereka tidak tahu banyak tentang urusan klan 9 roh itu sesegera mungkin. Masalah kembali terjadi. Talon True Immortal sialan ini benar-benar berani menekan Elder Su. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Pada saat ini, Hao Weiren keluar dengan marah, wajahnya sangat dingin. Dia baru saja menerima berita bahwa naga menara abadi sejati telah menggunakan menara naga untuk menekan tetua Paviliun Taichang mereka. Nama tetua itu adalah Su King, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Hao Weiren, jadi ketika dia mendengar berita itu, Hao Weiren segera menjadi marah dan menyatakan bahwa dia akan memberi pelajaran pada Immortal Talon.
Elder Chu, ikut aku dan lihat trik apa yang ingin dimainkan talon ini. Hao Weiren melirik ke arah tetua yang baru saja berbicara. Namanya Chu Chen, dan dia juga orang di puncak alam transformasi dewa. Dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Aiden di hari kerja, jadi dia sering bertanya pada Aiden tentang berbagai hal. Chu Chen juga mendengus dingin, talon ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah menurutmu paviliun Taichang kita terbuat dari lumpur? Jika pihak lain hanya berteriak dan memarahi di luar, tetapi dia tidak menyangka akan berani langsung menekan tetua paviliun Taichang mereka, ini keterlaluan. Tunggu. Tiba-tiba, Chu Chen menyadari ada yang tidak beres. Ada apa? Hao Weiren berhenti dan meliriknya. Bukankah Penatua Suking pergi ke paviliun Xingchen sebelumnya? Bagaimana dia bisa ditekan oleh talon? 10 hari yang lalu, Suking pergi berdiskusi dengan paviliun Xingchen tentang berurusan dengan 14 dewa sejati. Sebagai salah satu dari 4 paviliun spiritual utama di wilayah Bintang Changlan, kekuatan dan fondasi paviliun Xingchen tidak diragukan lagi sangat kuat, jauh melampaui kekuatan lain. Sebagai perbandingan, tentu saja, mereka juga membayar mahal untuk rencana Zuxian ini. Menurut berita yang dikirim kembali oleh Suking beberapa hari yang lalu, paviliun Xingchen berencana untuk membuka jalan kuno bintang-bintang untuk memungkinkan orang-orang dengan bakat yang kuat untuk masuk dan berlatih manfaat untuk paviliun Taichang. Tapi masalahnya adalah Suking dicegat dalam perjalanan pulang, dan talon langsung menekannya. Semua murid yang mengikuti Suking tewas dalam pertempuran, dan dia sendiri terluka parah. Apa yang dicurigai oleh orang tua itu? Hao Weiren bertanya. Penatua Suking sangat berkuasa. Saya menerima kabar darinya kemarin, tetapi dia ditekan hari ini. Saya khawatir pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Bahkan jika dia diserang secara diam-diam oleh Talong Zhenxian, dia seharusnya bisa melarikan diri dengan harta yang dibawanya. Bagaimanapun, ini adalah saat-saat yang luar biasa. Belum lagi para tetua paviliun Taichang, tetapi juga para murid, semuanya membawa pesawat luar angkasa harta roh di tubuh mereka. Dalam keadaan normal, itu tidak akan mudah ditangkap oleh 14 dewa sejati. Mustahil. Hao Weiren tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan paviliun Xingchen? Memikirkan hal ini, tulang punggung Hao Weiren menjadi dingin. Jika paviliun Xingchen menikam Suking dari belakang, tidak mengherankan jika dia akan ditangkap oleh Talong Zhenxian. Tetapi Hao Weiren masih tidak percaya bahwa paviliun Xingchen akan bekerja sama dengan Talong Zhenxian, dan melakukan hal itu tidak akan ada gunanya bagi mereka. Terlebih lagi, jika kekuatan lain mengetahuinya, saya khawatir seluruh paviliun Xingchen akan mengalami kekacauan. Seharusnya Penatua Suking ceroboh dan itulah mengapa dia ditangkap oleh pihak lain. Satu-satunya solusi untuk saat ini adalah menyelamatkan Penatua Su terlebih dahulu. Hao Weiren masih tidak mau mempercayai dugaan ini. Paviliun Xingchen adalah salah satu dari 4 paviliun spiritual utama yang telah diwarisi selama ribuan tahun tidak bertindak sembarangan. Apapun yang terjadi, jangan gegabah. Chu Chen merasa masalah ini sangat aneh, dan apa yang baru saja dia katakan hanyalah tebakannya, tetapi dia samar-samar yakin di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Masalah apa yang kalian berdua temui? Mendengar suara familiar ini, Chu Chen dan Hao Wei terkejut, dan perlahan menoleh untuk melihat pria itu. Aiden, kamu kembali. Tak satu pun dari mereka menyangka Aiden akan kembali ke paviliun Taichang saat ini. Aiden berbalik dan menatap orang-orang di belakangnya, bukan hanya aku, tapi juga mereka. Mari kita kenali mereka semua. Aiden memperkenalkan Qiye dan yang lainnya kepada Hao Weiren. Setelah mengetahui identitas pihak lain, wajah Hao Weiren penuh dengan keterkejutan. Bab 1553, Junior yang merajalela. Qiye dan yang lainnya masing-masing memperkenalkan diri mereka, dan Hao Wei serta Chu Chen tidak diragukan lagi sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Aiden akan merekrut begitu banyak orang kuat. Dia telah mendengar tentang kekuatan Istana Xuankong. Qiye sekarang adalah orang kuat tingkat abadi, dan Istana Xuanming rencana benar-benar berpartisipasi. Siapa kamu? Mata Hao Weiren tertuju pada Zuo Qiuyiren, dan gadis yang tampaknya termuda ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Zuo Qiuyi adalah teman Aiden. Kami bertemu di klan Sembilan Roh. Zuo Qiuyiren tersenyum dan berkata, sebenarnya, dia tidak mengungkapkan banyak tentang dirinya. Aiden juga sangat bingung sekarang. Dari mana asal-usul orang Zuo Qiuyi? Hao Weiren tentu saja tidak mengajukan pertanyaan apapun. Karena dia ada di sini, dia adalah teman mereka. Kemudian, dia memberitahu Aiden apa yang terjadi baru-baru ini. Aiden mengerutkan kening dan berkata, Paviliun Xingchen. Itu adalah salah satu dari 4 paviliun spiritual utama di wilayah Bintang Changlan. Seharusnya tidak melakukan hal tercela seperti itu. Kata Qiye. Semua orang terdiam. Kekuatan-kekuatan ini tampaknya bersatu, tetapi kenyataannya mereka bertarung sendiri-sendiri. Elder, ini adalah surat tantangan yang dikirim oleh orang tua talon itu. Seorang murid menyerahkan surat kepada Chu Chen. Ketika Chu Chen membukanya, aura emas terbang ke dalam kehampaan dan berubah menjadi wajah seorang pria parubaya. Semua orang di paviliun Taichang, jika Anda bijaksana, serahkan kuali iblis pemurnian dewa. Jika tidak, Anda hanya akan menerima tubuh lelaki tua Suking itu.
Datanglah ke lembah Ciksuan, saya akan menunggu Anda. Saat kata-kata itu jatuh, wajah itu perlahan menghilang. Penuh kebencian. Hao Weiren mengepalkan tangannya. Talon sialan ini benar-benar berani mengancam mereka secara terang-terangan. Aku akan pergi. Aiden berkata, lembah Ciksuan adalah wilayah Talon abadi sejati. Sesampai di sana, ada banyak bahaya. Ini bukanlah tempat yang mudah bagi orang biasa untuk pergi, tujuannya adalah untuk melepaskannya. Dalam hal ini, dia juga memenuhi keinginan pihak lain dan hanya melakukan perjalanan. Dia tidak merinci berapa banyak orang yang ingin dia datangi. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Kie memandang semua orang dan berkata, dengan cara ini, saya dapat memiliki seseorang untuk menjaga saya. Itu benar. Bai Xuan juga mengangguk. Zuo Qiuyi dan Penatuali akan pergi bersamaku. Yang lain akan tinggal di sini. Menurutku masalah ini tidak sesederhana itu. Mungkin pihak lain sengaja memancing kita ke sana dan kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang paviliun Taichang. Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Apa yang dikatakan Aiden bukannya tidak masuk akal. Kali ini kita pergi, kita harus membunuh Talon. Ada tatapan dingin di mata Aiden, sudah waktunya bagi makhluk abadi sejati ini untuk mati. Ayo pergi. Aiden keluar dan menuju lembah Ciksuan, diikuti oleh Li Wengsuan dan Zuo Qiuyiren. Jelas sekali bahwa Li Wengsuan cukup enggan, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Aiden tidak akan meninggalkannya dengan nyaman, pasti membawanya bersamaku, dan itu tidak akan berhasil jika aku tidak pergi. Lembah Ciksuan. Kabut merah memenuhi seluruh lembah, dan aura dingin bergema, dengan raungan monster keluar dari sana, membanjiri dunia dan membuat orang merinding. Berdengung, 3 sosok mendarat di atas lembah, itu adalah Aiden dan yang lainnya melihat ke bawah, kabut merah menutupi lembah, dan pandangan ketiga orang itu terhalang. Mengaum. Pada saat ini, kabut merah di bawah berkumpul dan mengembun menjadi harimau iblis besar. Ia mengeluarkan gelombang suara yang kuat dari mulutnya, dan pada saat yang sama, keempat cakarnya merobek kehampaan dan bergegas menuju Aiden dan yang lainnya. Aiden tidak peduli, dia menepuk telapak tangannya ke bawah, dan telapak tangan besar mengenai punggung harimau iblis. Cahaya spiritual menutupi punggung harimau iblis. Harimau iblis itu mengeluarkan raungan yang melengking, dan sosoknya perlahan menghilang. Kabut ajaib merah di lembah Ciksuan sungguh luar biasa. Aku hanya pernah mendengar sebelumnya bahwa mereka bisa mengembun menjadi monster. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Aiden tertawa ringan, Zuo Qiuyi menunjuk ke tempat monster itu menghilang dan berkata, lihat apa itu. Aiden mengulurkan telapak tangannya dan mengambil manik merah di sana. Ini adalah manik darah merah. Setelah membunuh monster-monster ini, kekuatan spiritual dalam tubuh monster itu dikumpulkan dan diubah menjadi manik darah merah. Efek dari manik darah merah berbeda. Manik darah merah ini seharusnya meningkatkan kekuatan. Aiden menyerahkan manik darah merah itu kepada Li Wengsuan, tetua Li, cobalah. Li Wengsuan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, saya tidak tertarik dengan hal-hal ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Aiden sedang menguji obatnya? Kamu mencoba. Aiden memandang Zuo Qiuyiren. Zuo Qiuyiren tidak sopan dan langsung mengambil manik darah merah itu dan menelannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pupilnya memerah sesaat, tetapi pulih pada saat berikutnya, dan aura ganas terpancar dari tubuhnya, seperti harimau iblis tadi. Zuo Qiuyiren membuat rahasia dengan satu tangan, dan kekuatan spiritual langit dan bumi memasuki tubuhnya, dengan paksa menekan kekuatan spiritual kekerasan di tubuhnya. Tajam. Bahkan Zuo Qiuyi tidak bisa tidak memujinya. Manik darah merah ini memberinya kekuatan bertarung yang kuat dan mengalahkan semua pihak. Namun, setelah mengambil manik-manik darah merah, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya telah menjadi ganas. Untungnya, dia mampu menekan kekuatan spiritual yang kejam dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan manik-manik darah merah. Kita bisa membunuh lebih banyak monster di sini dan mendapatkan lebih banyak butiran darah merah. Zuo Qiuyi tersenyum. Aku khawatir orang tua Talon itu tidak akan memberi kita banyak waktu. Begitu Aiden selesai berbicara, 3 sosok muncul di depan. Ketiga orang ini semuanya terlihat sangat muda, dengan senyuman menghina di mata mereka. Mereka menatap Aiden dan yang lainnya dengan cara yang lucu, sepertinya tidak menganggap mereka serius sama sekali. Apakah kamu Aiden? Pria di tengah mengangkat tangannya untuk menyeka pedang panjang di tangannya, dan hanya melirik ke arah Aiden. Aiden mengangguk, saya Aiden. Kenapa Talon tua itu tidak berani muncul secara langsung? Jika kami ingin menghancurkan kalian bertiga, mengapa kami membutuhkan guru untuk mengambil tindakan? Kami bertiga sudah cukup. Kultivasi pria itu telah mencapai puncak alam transformasi dewa, jadi tidak heran dia begitu merajalela. Namun, perkataan mereka menimbulkan ketidakpuasan antara Zuo Qiuyi dan Li Wengsuan. Beraninya Anda bertindak arogan di depan mereka ketika tingkat kultivasi Anda kurang dari yang abadi. Apakah semua junior hari ini begitu sombong? Li Wengsuan melangkah keluar, dan nafas dingin di tubuhnya keluar. Dia mengangkat tangannya sedikit, es. Kabut merah di kehampaan tiba-tiba menjadi dingin dan berubah menjadi kerucut es, dan kehampaan di sekitarnya membeku. Sebelum kultivator di puncak alam ilahi dapat mengambil tindakan, dia menemukan bahwa anggota tubuhnya membeku dan tidak dapat bergerak sama sekali.
Bab 1554, Kekuatan Kuali Iblis Pemurnian Dewa. Di saat yang sama, Zuo Qiuyiren juga menahan orang lain, membuat orang lain tidak bisa bergerak. Anda. Orang ketiga berbalik dan pergi, tetapi sidik jari besar yang mendekat menghantam jantungnya dengan keras, membunuhnya di tempat. Sekelompok sampah. Suara dingin keluar, dan lapisan es di kehampaan pecah. Aiden dan tiga orang lainnya melihat ke depan, dan melihat seorang pria parubaya muncul di sana. Dia tinggi, dengan mata yang tajam, dan memancarkan aura ketidakpedulian. Menguasai. Kedua orang yang telah ditahan sebelumnya telah melanjutkan tindakan mereka saat ini. Mereka dengan cepat bergegas menuju sosok itu, tapi tanpa kecuali, mereka semua dibunuh dengan telapak tangan. Darah mereka mengalir di sepanjang telapak tangan satu sama lain dan memasuki tubuh. Sebuah menara emas kecil muncul samar-samar di depan pria itu. Ruangan itu sedikit bergetar, dan keduanya memiliki pandangan yang luar biasa di mata mereka. Mengapa? Tuan mereka benar-benar membunuh mereka tanpa ampun. Talon, kamu benar-benar kejam dan bengis. Aiden melihat ke pihak lain. Dia telah melewati Talon ketika dia berada di paviliun Taicang, jadi dia mengingat dengan jelas penampilan pihak lain. Aiden, berikan aku barang itu. Talon berkata dengan dingin, kalau tidak, orang yang lebih tua bisa mati di menara nagaku. Talon memanggil pagoda emas. Ada 9 naga emas yang mengelilingi pagoda. Itu adalah pagoda naga. Itu adalah tingkat keberadaan yang sama dengan kuali iblis pemurnian dewa, dan kendalinya atas pagoda naga sangat luar biasa hari ke-14, di antara makhluk abadi sejati, Talon cukup kuat untuk menduduki peringkat 8 besar, sangat kuat. Menara naga menunjuk ke menara naga, dan raungan melengking datang dari menara naga. Mereka bertiga melihat sosok yang sangat tua di bagian bawah menara naga. Mata Aiden juga berubah saat ini. Orang yang dikurung di menara adalah Penatua Su King. Tampaknya naga menara terus-menerus menyiksanya. Saat ini, Su King takut hidup akan lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, bola api emas jatuh dari puncak menara. Su King menjadi semakin putus asa. Dia melihat bola api emas jatuh ke dasar menara naga dan langsung berubah menjadi lautan api. Su King berada di tengah lautan api, menahan api. Api menyala, dan dia menjerit kesakitan. Pemandangan yang begitu menyedihkan membuat Li Wengsuan, orang yang biasanya dingin dan kejam, merasa khawatir. Apakah ini metode dari Dewa Sejati ke-14? Aiden, kamu harus berpikir jernih. Api naga emas di menara nagaku akan bertahan selama 1 jam. Aku akan mengendalikan panasnya dalam 1 jam ini dan tidak akan pernah membiarkan Su King mati. Jika kamu menyerahkan iblis pemurnian dewa itu adalah hanya tripod, jika kamu tidak menyerahkannya, aku jamin kamu bahkan tidak akan bisa menerima abu Su King dalam 1 jam. Kata-kata Talon jatuh ke telinga Aiden, menyebabkan hati Aiden sedikit bergetar. Orang tua ini mengancamnya dengan Penatua Su King dan memaksanya untuk menyerahkan kuali iblis pemurnian dewa. Anjing tua ini, aku akan menjaganya. Zuo Qiuyiren berteriak dingin dan membuat rahasia dengan kedua tangannya, teknik pemusnahan. Berdengung. Tampaknya ada suara gemuruh di kehampaan, dunia menjadi gelap pada saat ini, dan nafas kehancuran keluar dari orang-orang Zuo Qiui. 1 jari untuk menghancurkan langit. Zuo Qiuyiren perlahan mengangkat jarinya, dan aura kehancuran jatuh dari langit, menghantam menara emas dengan keras, cahaya keemasan di atas menara emas tiba-tiba membesar, dan pusaran emas tiba-tiba mengembun di kehampaan menelan semuanya. Menara raksasa itu mengembang sejenak, lalu menyusut kembali ke tampilan aslinya. Wajah Zuo Qiuyiren sedikit menjadi gelap. Teknik pemusnahan yang dia gunakan sangat kuat. Dia bahkan pernah membunuh makhluk abadi dengan teknik ini sebelumnya, tetapi tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap Talon True Immortal. True Immortal Talon tersenyum tipis, meskipun dia memiliki beberapa kemampuan, dia masih belum cukup baik di depan pagoda nagaku. Alasan mengapa Talon begitu percaya diri adalah karena dia sangat menyadari kekuatan menara naga. Baik itu serangan atau pertahanan, menara naga sangat bagus. Jika jari yang ditunjuk digantikan oleh senjata ajaib biasa, itu akan terjadi mudah dihancurkan. Ya, sayang sekali menara naga terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan senjata sihir biasa. Aku akan melakukannya. Li Wengsuan membuka mulutnya, dan panah ungu tajam melesat keluar. Panah itu menembus ruang dalam sekejap, dan kekuatannya dalam angin melonjak. Alih-alih menyerang menara naga, ia malah menembak dengan keras ke menara naga abadi sejati. Selama jika Anda membunuh menara naga abadi sejati, menara naga secara alami akan dibongkar. Tapi Immortal Talon telah mengetahui rencana Li Wengsuan, dan selain itu, dia sangat kuat dan tidak takut dengan serangan lawan sama sekali. Pemurnian jiwa. Saat Talon Zhenxian mengeluarkan suara, menara naga emas berputar dengan gila, dan berkas cahaya kemasan dimuntahkan dari mulut naga emas di sekitarnya, membungkus panah guntur ungu yang ditembakkan, dan dengan cepat menyempurnakannya. Ledakan. Panah petir ungu berubah menjadi emas, terbang kembali dengan cahaya kemasan, dan menghantam dada Li Wengsuan dengan keras. Puff. Dada Li Wengsuan tertusuk, tubuhnya terbang mundur, dan panah darah keluar dari mulutnya. Penatua Li. Aiden mengulurkan telapak tangannya, dan semburan kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya, dengan paksa menyedot Li Wengsuan. Nafas Li Wengsuan lemah, dan dia terkena panah emas dengan keras. Haha,
Aiden, menurutku kamu harus mengambil tindakan sendiri, jika tidak, aku khawatir dua orang di sekitarmu semua akan mati di sini. Zuo Qiuyi dan Li Wengxuan sama-sama berada dalam posisi yang dirugikan. Saat ini, Aiden hanya bisa bertarung dengan Aiden. Tentu saja, Zuo Qiuyi belum menggunakan kekuatan penuhnya lawan. Melihat menara naga, Aiden bisa merasakan sakit yang diderita Su King, dan dia harus mengambil tindakan. Talon, kamu akan menyesali ini. Setelah Aiden selesai berbicara, pedang petir menyerang ke arahnya, berniat membunuh Talon. Tetapi melihat menara naga sedang berjaga, dia mengklik menara naga dengan satu tangan, dan dua naga emas yang mengelilingi menara naga terbang menuju Aiden. Pedang petir juga terbelah menjadi dua saat ini dan membunuh kedua naga emas tersebut. Aiden, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan menara naga. Talon mendengus dingin, menjentikan lengan jubahnya, dan seekor naga emas bergegas menuju Aiden, sementara naga emas lainnya bertabrakan dengan keras dengan pedang petir. Nafas kehancuran bergema di seluruh lembah Ciksuan. Saat berikutnya, naga emas yang berlari menuju Aiden langsung dicekik oleh energi gemuruh yang menakutkan. Ketika pedang petir bertabrakan dengan naga emas, tubuh naga emas itu juga hancur berkeping-keping teror pedang petir. Kekuatan, ini mengejutkan Talon. Kekuatan menara naga miliknya begitu kuat. Ini luar biasa. Tidak, pedang itu sepertinya mengandung kekuatan lain. Talon mengerutkan kening dan menyadari sesuatu yang aneh. Tampaknya itu adalah kuali iblis pemurnian dewa. Aiden benar-benar mengintegrasikan kekuatan kuali iblis pemurnian dewa ke dalam pedangnya dan melancarkan serangan ini. Bab 1555, Perhitungan. Ekspresi Talon Zhenxian berubah. Dia awalnya mengira bahwa kuali iblis pemurnian dewa hanya ada di Aiden, dan dengan kekuatan yang mendominasi kuali iblis pemurnian dewa, Aiden tidak akan pernah bisa mengaktifkannya, tapi sekarang sepertinya dia salah. Aiden tidak hanya mengintegrasikan kuali iblis pemurnian dewa ke dalam dirinya, tapi juga bisa menggunakannya sebagai dasar untuk melakukan teknik ofensif, dan bahkan dia hampir menderita kerugian. Saya meremehkan Anda, tetapi dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, seberapa kuat Anda dapat mengaktifkan kuali pemurnian dewa dan iblis? Meskipun Aiden dapat mengaktifkan kuali iblis pemurnian dewa untuk menyerang, Talon True Immortal tidak takut. Bagaimanapun, Aiden hanyalah puncak dari alam transformasi dewa, dan Talon benar-benar abadi. Bang! Talon True Immortal membuka ruang, dan badai petir yang tak berujung menyapu Aiden, mencoba menguburnya di dalam. Hati-hati! Zuo Qiuyiren memperingatkan, dan cambuk kayu hijau ilahi muncul di tangannya. Segera setelah dia menggerakkan telapak tangannya, cambuk kayu hijau ilahi itu menghantam badai petir dengan ganas. Ledakan. Dua kekuatan menakutkan bertabrakan dengan sengit. Saat berikutnya, sebuah lubang terkoyak di ruang di depan Aiden. Immortal Talon maju selangkah dan meledakkan ke depan dengan tinjunya lagi mata Zuo Qiuyiren menjadi dingin, dan cambuk ilahi Aoki melesat ke angkasa, menghancurkan kedua segel tinju menjadi beberapa bagian. Siapa kamu? Mata Immortal Talon dingin, dan pada saat yang sama, ada keraguan yang mendalam di matanya. Gadis berbaju hijau yang tampaknya tidak berbahaya ini ternyata sangat kuat. Dia bahkan merasa lawan sebenarnya hari ini bukanlah Aiden, melainkan pria di depannya yang memegang Aoki Divine Cauldron. Tidak masalah siapa saya, tapi saya menyarankan Anda untuk menyerahkannya, jika tidak, Anda bisa mati di sini hari ini. Nada yang keras sekali. Immortal Talon berteriak dengan marah, tidak ada seorang pun di wilayah bintang Changlan ini yang berani mengancam saya seperti ini. Karena Anda tidak tahu bagaimana memuji saya, jangan salahkan saya karena kejam. Naga emas mengendalikan alam semesta. Talon Zhenxian membentuk segel dengan tangannya, dan 9 naga emas di tepi menara naga mengeluarkan raungan pada saat yang sama, dan kemudian meraung ke arah orang-orang Zuo Qiuyi. Naga emas itu terbang di kehampaan, dengan menakutkan tekanan, seolah-olah mereka telah berubah menjadi susunan naga emas besar. Menjebak Zuo Qiuyiren di tengah, pada saat ini, menara naga juga terbang dan jatuh dari kepala Zuo Qiuyiren untuk membawanya ke dalamnya. Zuo Qiuyiren terus mencambuk-cambuknya untuk menahan serangan naga emas. Aiden juga mengambil tindakan saat ini. Saat Dao Jue sedang berlari, kekuatan spiritual yang kuat dan misterius dilepaskan dari tubuhnya. Yaitu, Immortal Talon mendongak dan melihat bintang besar jatuh dari langit. Saat ini, Aiden berubah menjadi bintang, menyinari dunia, seolah-olah dia adalah penguasa dunia. Cahaya bintang yang menakutkan jatuh, dan 9 naga emas yang mengelilingi orang-orang Zuo Qiuyi tiba-tiba meledak pada saat ini. Bagaimana mungkin? Talon Zhenxian mengira dia terpesona, tetapi faktanya 9 naga emas itu langsung dihancurkan. Kekuatan yang keluar dari Aiden tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Immortal Talon bingung. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran, untuk mengambil menara naga dan lari menyelamatkan nyawanya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan lari ke kejauhan. Menara naga juga terbang bersamanya. Kemana harus pergi? Teriakan nyaring Aiden terdengar dari langit. Seluruh tubuh Talon gemetar, tidak berani berdiam diri sejenak dan terus melarikan diri. Saat ini, rasa putus asa muncul di hati Talon. Aiden ada di sini. Sebuah bintang besar jatuh dan menghantam tubuh Talon dengan keras, menembus seluruh tubuhnya dan kemudian menghantam tanah. Ada ledakan keras, dan debu tak berujung muncul dari tanah.
Zuo Qiuyi dan Li Wengxuan menatap tempat berdebu itu dengan mata serius, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Debu perlahan menyebar, dan lubang besar yang dalam muncul di tanah tanpa kejutan apapun. Ada sesosok muda berdiri di samping lubang, dan ternyata itu adalah Aiden. Saat ini, aura Aiden di tubuhnya sangat tidak teratur, namun dia terus mengaktifkan Dao Jue untuk menekan aura yang tidak teratur tersebut, namun wajahnya terlihat sedikit pucat. Sosok True Immortal Talon telah menghilang saat ini, dan auranya juga berubah menjadi ketiadaan sesaat. Tidak ada keraguan bahwa dia sudah mati. Aiden berubah menjadi bintang dan langsung membunuh makhluk abadi. Jika kata-kata ini menyebar, saya khawatir itu akan membuat beberapa ahli tingkat keabadian sejati gemetar. Ini belum berakhir. Aiden mengeluarkan suara, tetapi pada saat ini, aura yang sangat menakutkan menyelimuti kehampaan, menyebabkan ekspresi Zuo Qiuyi dan Li Wengxuan berubah. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian sejati lainnya telah tiba. Mereka bertiga mendongak dan melihat seorang pria parubaya mengenakan jubah putih dan wajah ramah muncul di udara. Pada saat ini, dia sedang menatap mereka dengan senyuman di wajahnya. Namun, meski dia tersenyum, ketiganya bisa merasakan niat membunuh dari ekspresinya. Pihak lain tidak sebaik kelihatannya. Orang ini tidak mudah untuk diajak main-main. Aku tidak pernah menyangka Talon akan jatuh ke tanganmu. Aiden, kamu benar-benar membuatku sangat ketakutan. Mendengar ini, Aiden tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung bergegas ke menara naga di langit. Setelah kematian naga menara abadi, dia meninggalkan menara naga ini. Ini adalah benda suci yang sekuat dewa pemurnian iblis kuali. Ledakan. Pada saat ini, makhluk abadi berjubah putih juga mengambil tindakan. Dengan jatuhnya telapak tangan, kekosongan itu pecah seperti kaca, dan lapisannya meledak. Apa yang ditinggalkan Talon bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Pandangan kejam melintas di mata Aiden, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meledak lagi. Haha, setelah kamu mencoba yang terbaik untuk membunuh Talon, berapa banyak kekuatan spiritual yang masih tersisa di tubuhmu? Orang abadi berjubah putih tersenyum ringan, saya ingin mencobanya. Begitu kata-kata itu keluar, kedua kekuatan tirani itu bersatu dengan sengit. Ledakan, tubuh Aiden terbang mundur, dan telapak tangan yang terkena makhluk abadi berjubah putih juga meledak di menara naga. Kekuatan mengerikan membuat menara naga bergetar hebat, dan energi naga yang kuat dilepaskan keluar. Su Qing juga dibebaskan saat ini. Zuo Qiuyi dan Li Wengxuan masing-masing mengambil tindakan untuk menangkap Aiden dan Su Qing. Pada saat ini, menara naga juga terbang ke tangan makhluk abadi berjubah putih, tetapi tidak ada jejak kebahagiaan di wajah orang lain. Dia terlihat agak jelek. Dia menyadari ada yang tidak beres, dan semakin aku memikirkannya, semakin aneh jadinya. Apakah kamu mengetahuinya? Aiden tersenyum tipis. Beraninya kamu berkomplot melawanku. Ketika makhluk abadi berjubah putih melihat ekspresi Aiden, dia mengerti sepenuhnya. Aiden membunuh menara naga abadi sejati dengan satu pukulan, tapi berapa banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Dia baru saja meledakkan menara naga dengan paksa. Tujuannya bukan untuk mengambil menara naga, tetapi untuk membuat menara naga putih dewa sejati juga mengambil tindakan. Serangan manusia menghantam menara naga pada saat yang sama, sehingga kekuatan spiritual menara naga pasti akan dilepaskan. Pada saat ini, Su Qing, tetua pavilion Taichang yang terperangkap di dalam, secara alami akan dilepaskan dirilis juga. Bersambung.